Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di Kitabul Itq, kitab tentang memerdekakan budak. Terakhir kita sampai pembahasan wa yajuzu mukatabatul mamluk ala malin yuaddihi fayasiru 'indal wafai hurran. Boleh seorang budak mengadakan perjanjian dengan majikannya untuk membebaskan dirinya dengan ketentuan membayar harta tertentu kepada majikannya, sehingga ketika sudah lunas dia jadi merdeka. Lalu kata Imam Asy-Syaukani, wa yu'taqu biqadri ma sallama, dia akan merdeka sesuai dengan kadar apa yang dia berikan, ya, sesuai dengan kadar apa yang ia berikan. Wa idza ajiza an taslimi malil kitabati ada firriq, kalau dia tidak sanggup memberikan harta mukatabah tadi, harta yang perjanjian tadi, harta dalam perjanjian tadi, perjanjian untuk memerdekakan dirinya, dia kan berjanji melakukan perjanjian dengan tuannya, ini kamu merdeka silakan dengan harga misalkan 9 juta. Nah, kalau dia ternyata tidak sanggup membayar seharga itu 9 juta, berarti dia kembali lagi ke dalam perbudakan. Artinya tidak merdeka. Ya, ini ya. Jelas Bapak ya? Kalau seorang budak yang sudah melakukan perjanjian dengan tuannya untuk membayar harta tertentu, lalu tidak sanggup membayarnya, berarti dia tidak jadi merdeka. Dia kembali lagi jadi budak, ya. Ini penjelasan dari Imam Asy-Syaukani. Nah, Imam Asy-Syaukani di sini memberikan keterangan. Di sini kata Imam Asy-Syaukani, wa amma kaunuhu yarji'u fi ridqi idza ajiza an malil kitabati falikaunil malik lam yu'tiqu illa bi'iwad fa idza lam yahsul itq. Adapun dia si budak ini kembali lagi ke dalam perbudakan jika dia tidak sanggup membayar harta yang dalam perjanjian tadi. Kenapa dia kembali kepada perbudakan? Karena pemiliknya tidak memerdekakannya kecuali dengan iwad. Iwad itu dengan ganti rugi, istilahnya gitu. Pemiliknya, majikannya, tidaklah memerdekakannya kecuali dengan ganti rugi. Kalau ganti rugi itu tidak tercapai, berarti tidak tercapai juga pembebasannya, gitu Bapak ya. Jadi kalau misalkan budak ini udah berjanji pada tuannya, bos atau apapun, saya pengen merdeka nih, kata ininya majikannya, udah kamu bayar 9 juta dalam waktu misalkan 3 tahun. Setelah kerja nggak dapat uang, cuman 5 juta, dan dia merasa nggak sanggup, saya kerja capek, udah kerja keras rasanya nggak sanggup, gimana nih? Ya sudah, kembali lagi dia jadi jadi budak, ya. Terus bagaimana kalau pertanyaan gini, kalau si majikannya tahu budaknya tidak mampu, berarti kan dia jadi budak lagi kan? Dosa tidak majikannya? Dosa tidak? Nggak dosa. Ya, memang asalnya dia budaknya, ya. Kecuali kasusnya kalau budak ini
Dosa itu kalau misalkan kita lihat, mungkin ini pun kita lihat budaknya, budak ini memang sangat pantas untuk dimerdekakan, ya. Atau kasusnya bukan gitu, kalau budak ini disakiti oleh majikannya, maka kan kita sudah bahas, kalau misalkan seorang majikan sampai memukul budaknya, menampar, mukul kepala, mukul apa mukanya, atau menyakiti tubuhnya, maka majikan harus membebaskan budaknya. Kalau tidak membebaskan budaknya, dia berdosa, ya. Tapi kalau kasusnya seperti tadi, dia udah ada janji dengan budaknya, kamu silahkan merdeka tapi bayar 9 juta. Ternyata nggak mampu dia, cuma HP 5 juta. Maka si budak ini kembali menjadi budak dia, dan si majikan tidak berdosa, Bapak ya. Ya sudah menjadi milik si budak. Dan itu dalam hal ini si majikan tidak berhak ngambil uang yang itu, karena kan belum merdeka kan, karena nggak ada istilahnya apa, nggak ada perjanjian itu nggak lunas artinya. Kecuali kalau udah lunas ya sudah, dia merdeka. Si budak nggak bisa menuntut lagi uang yang sudah diberikan. Tapi kan ini belum lunas, maka itu jadi hak budak tersebut. Nah, itu tentang pembahasan orang yang melakukan mukatabah, budak yang melakukan perjanjian dengan tuannya untuk memerdekakan dirinya. Lalu berikutnya, ini poin terakhir Bapak, pembahasan dalam masalah memerdekakan budak. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa man istaulada amatahu lam yahilla lahu bai'uha wa utiqat bi mautihi aw tukhayyiruhu li'itqiha. Siapa yang menggauli budaknya hingga melahirkan, maka tidak halal baginya untuk menjualnya. Dan si budak ini merdeka setelah kematiannya, atau si majikan diberi pilihan untuk memerdekakannya. Ini ada 3 masalah. Satu masalah bercabang jadi 3. Kata Imam Syaukani, siapa yang menggauli budaknya hingga budak ini hamil lalu melahirkan, maka si majikan tidak halal untuk menjualnya, menjual budak yang dia gauli itu. Itu pertama. Lalu kedua, kalau dia meninggal, budak ini harus merdeka. Atau dia belum meninggal, tapi dia diberi pilihan untuk memerdekakannya atau tidak. Jelas? Jadi ada 3 poin di sini nih ya. Pertama, kata Imam Syaukani, siapa yang menggauli budaknya sampai melahirkan, maka tidak halal baginya untuk untuk menjualnya. Jadi kalau misalkan kasusnya majikan, karena Bapak seorang kalau punya budak, maka dia boleh menggauli budaknya. Karena Allah mengecualikan dalam Al-Qur'an, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali kepada istri-istri mereka dan budak yang mereka miliki. Lalu Allah katakan, famani batagha wara dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Maksud melampaui batas apa? Dosa. Siapa yang mencari selain itu, selain apa? Istri dan budak, maka itulah orang-orang yang melampaui batas, terjatuh dalam dosa. Artinya, kalau seorang menggauli istrinya atau budaknya, ini dihalalkan, Bapak ya, dihalalkan. Nah, kasusnya di sini, seorang majikan, dia menggauli budaknya, lalu budaknya hamil. Setelah hamil tidak seberapa bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, lahirlah anak dari hasil hubungan tersebut. Maka kalau memang kasusnya seperti itu, kata Imam Asy-Syaukani, si budak yang udah digauli ini tidak boleh dijual, Bapak ya, tidak boleh dijual. Apa dalilnya? Di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya. Dalilnya diantaranya hadits Ibnu Abbas
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah. Di sini sebutkan man wati'a amatahu fawaladat lahu mu'taqadun an duburin minhu. Siapa yang menggauli budaknya lalu ia melahirkan untuknya, maka ia merdeka setelah kematiannya. Siapa yang menggauli budaknya lalu ia melahirkan untuknya, artinya dia menggauli budaknya lalu budaknya hamil lalu melahirkan anak untuk si tuannya. Nah, siapa yang melakukan seperti itu, maka budaknya merdeka setelah kematiannya. Jadi kalau si majikannya meninggal, budak itu otomatis merdeka. Nah, kalau otomatis merdeka, berarti boleh nggak jual? Setelah budak ini hamil melahirkan, harus saya jual, boleh nggak? Boleh, karena kan kata Nabi, dia kalau udah meninggal nih, maka budak itu harus merdeka. Kalau dijual, bisa berarti merdeka? Nggak bisa. Nah ini ya. Masih aman. Apa ya? Iya, saya pilihan. Nanti akan menjelaskan. Tapi yang jelas, yang seperti itu dalam hadis ini, maka orang ini budak ini merdeka setelah kematiannya. Nah, di sini Bapak perlu kita ketahui, hadis ini diperselisihkan para ulama. Imam Asy-Syaukani sendiri menyebutkan dalam sanad hadis ini ada Al-Husain bin Abdillah Al-Hashimi wa huwa dhaif. Dhaif Bapak ya, tapi nanti akan kita bahas. Yang jelas ada dalil pertama nih. Dalil bahwasanya kalau seorang sudah menggauli budaknya, lalu budaknya hamil, lalu melahirkan, tidak boleh dijual. Nah, ini pertama. Dalil kedua yang disebutkan di sini, Masyakan menyebutkan dari yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari hadis Ibnu Abbas juga. Tadi hadisnya Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas lagi dia berkata, Ibnu Abbas berkata, "Dzukirat ummu Ibrahim 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal a'taqaha waladuha." Kata Ibnu Abbas, disebut nama Ummu Ibrahim di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Ibrahim adalah siapa? Ummu, ibunya Ibrahim. Ibrahim siapa? Nabi Ibrahim, anaknya Nabi ya. Nabi punya anak namanya Ibrahim dari apa? Budaknya Maryah Al-Qibtiyah. Jadi Bapak, ketika Nabi mengirim surat ke Raja Mesir, kan Nabi ketika itu mengirim beberapa surat ke beberapa raja yang ada di sekitar Jazirah Arab, ke Raja Mesir, Persia, Romawi, terus. Kalau Romawi ketika menerima surat tersebut, dia menerima dengan baik-baik. Bahkan sempat mengumumkan para pembesarnya menyuruh mereka masuk Islam. Heraklius nih. Tapi rupanya para pembesarnya merasa, kok malah masuk Islam? Oh, mereka masih fanatik kepada agama apa? Nah, iya. Jadi disebut dalam hadis Sahih Bukhari, mereka pun lari seperti larinya keledai. Wah, lari. Akhirnya Heraklius ketika menyaksikan para pembesarnya, para bawahannya ketakutan demikian, dia pun berkata, cukup, nggak usah lari. Saya cuma menguji iman kalian. Akhirnya mereka pun balik lagi, nggak jadi lari. Nah, makanya di sini Bapak, menurut sebagian ulama katanya Heraklius mati dalam keadaan kafir, walaupun dia tahu. Bahkan ketika disampaikan surat dari Nabi Muhammad, beliau berkata, seandainya saya bisa sampai ke tempatnya, tentu akan aku cuci kakinya. Kaki siapa? Nabi. Artinya dia tahu kerasulan beliau ya. Tapi itulah karena cinta kekuasaan. Nah, ini Bapak bahaya cinta kekuasaan ya, menghalangi seorang dari kebenaran. Makanya menurut sebagian ulama Heraklius mati dalam keadaan kafir, tapi sebagian ulama tawakuf. Karena ada riwayat yang menyebutkan dia muslim tapi menyembunyikan Islamannya. Makanya Allahu a'lam, kita juga, saya pribadi tidak bisa memastikan. Kalau dalam lahirnya riwayat Sahih Bukhari memang seakan-akan dia kafir, milik kafir. Tapi dalam riwayat lain ada yang menunjukkan dia itu Islam tapi menyembunyikan keislaman. Allahu a'lam ya. Yang jelas Bapak, kalaupun kita salah nebak, oh mungkin dia kafir, salah, misalkan gini, kita anggap oh dia muslim ternyata kafir, ini pun tidak membahayakan
kita, kecuali kalau ada teks hadis yang jelas menyebutkan dia kafir, itu baru kita tidak ragu lagi. Misalkan Nabi menyatakan Hirakl finnar, Heraklius di neraka, berarti kafir atau muslim? Ketika disebut finnar di neraka ini aja masih ada kemungkinan muslim, ya nggak? Karena yang di neraka apakah kafir saja? Ada orang muslim juga kan? Nah, tapi kalau misalkan hadisnya berbunyi gini, Hirakl finnar abadan, khalidan abada. Heraklius di neraka kekal selama-lamanya. Ada kemungkinan muslim? Nggak ada. Nah, karena tidak ada hadis seperti ini, makanya lebih baik kita tawakuf, diam, nggak perlu bahas itu Bapak ya, karena ini menyangkut harga diri, kehormatan seorang ya. Jadi sebenarnya gitu, memang ada ulama yang menyatakan dia kafir, mati dalam keadaan kafir, tapi ada yang tawakuf. Al-Hafidz Ibnu Hajar kalau nggak salah beliau tawakuf, diam, tidak menentukan entah dia kafir atau ini. Itu Heraklius. Lalu Nabi mengirim surat juga ke Kisra. Nah, kalau Heraklius menerima utusan Nabi dengan baik, tapi Heraklius ketika ada Heraklius Kisra, raja Persia, ketika dapat surat dari Nabi, dia langsung dia apa kan? Robek. Berita ini sampai pada Nabi, maka Nabi berkata, maka Allah pun akan merobek kerajaannya. Dia merobek surat itu, maka Allah pun akan merobek kerajaannya. Dan ternyata kabar dari Nabi terjadi. Allah cabik-cabikan, Allah robekkan kerajaan sehingga enggak ini saling ini Bapak ya, hancur dengan sendirinya. Nah, itu Herakli Kisra ya. Nah, itu Kisra. Lalu berikutnya ke Mesir, dikirim surat. Raja Mesir ini tidak menyatakan masuk Islam. Kalau raja-raja lain ada yang masuk Islam, dia enggak, tapi dia membalas utusan Nabi dengan baik, surat Nabi dengan baik. Di antaranya apa? Kalau nggak salah satu unta ya, unta apa kuda? Dia ngasih keledai ya, ngasih hadiah keledai satu sama seorang budak wanita namanya Maria. Dua orang ya, Maria, yang satunya Maria Al-Qibtiyah, Maria Kipti Mesir. Nah, diberikan kepada Nabi, lalu Nabi pun mengambilnya, dijadikan budak beliau, itu Bapak ya. Nah, Maria ini dijadikan budak beliau. Yang namanya budak kan boleh digauli. Sebenarnya Nabi menawarkan Maria untuk diapakan? Dimerdekakan lalu dijadikan istri, bukan budak. Artinya namanya istri kedudukannya lebih tinggi daripada budak. Tapi Maria tidak mau. Kenapa kira-kira? Kenapa dia lebih milih jadi budak aja daripada jadi istri? Karena tanggung jawab istri lebih berat daripada budak. Maka dia udah lebih baik saya jadi budak aja deh. Udah nyaman. Karena kalau jadi istri tanggung jawabnya lebih berat, Bapak. Banyak tuntutan ini. Hak suami yang harus tunaikan ini. Tapi kalau budak lebih sedikit, lebih ringan. Makanya Maria lebih milih saya lebih baik jadi budak aja. Nah, karena dia jadi budak, saya lagi kan boleh digauli. Nabi pun menggauli Maria Al-Qibtiyah, lalu Maria pun hamil. Lalu dari hamil itu akhirnya lahirlah seorang anak laki-laki. Kemudian Nabi pun memberi nama anak laki-laki ini dengan nama Ibrahim, nama leluhur beliau. Nah, ini Ibrahim. Ibrahim ini putra Nabi dari siapa? Budak beliau, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Nah, kata Ibnu Abbas di sini disebut nama Ummu Ibrahim, yaitu Maria Al-Qibtiyah di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun bersabda, "A'taqaha waladuha." Maria ini dimerdekakan oleh anaknya. Maria dimerdekakan oleh anaknya. Maksudnya apa? Anda tahu? Dia merdeka karena sudah melahirkan anak dari majikannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil jumhur ulama, mayoritas ulama yang menyatakan orang yang sudah menggauli budaknya, lalu budaknya hamil, lalu melahirkan, maka si majikan ini tidak boleh menjualnya. Dalilnya ini diantaranya. Walaupun hadis ini juga kata Imam Asy-Syaukani juga hadisnya dhaif Bapak ya. Ya, kita jelaskan apa adanya nih. Hadisnya dhaif. Jelas Bapak? Dhaif, lemah ya. Lalu berikutnya, dalil berikutnya.
Yang disebutkan oleh Imam Syafi'i menyebutkan sini, wa akhrajad Daruqutni 'an Ibnu Umar 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha 'an bai'i ummahatil aulad. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang menjual ummahatul aulad. Ummahatul aulad yaitu budak yang melahirkan anak untuk tuannya. Nabi melarang. Nah, ini dalil yang jelas. Mungkin dalil inilah yang dalil paling kuat yang melarang apa tadi? Menjual budak yang sudah melahirkan anak untuk tuannya. Adapun hadis sebelumnya ada perselisihan antara ulama, ada yang menyatakan lemah. Adapun hadis yang disebutkan oleh Ad-Daruqutni inilah yang bisa dibilang hadisnya sahih. Jadi Nabi melarang menjual apa tadi? Ummahatul aulad, yaitu budak yang melahirkan untuk majikannya atau tuannya. Waqal, beliau sampai berkata, la yuba'na wa la yuhabna wa la yurathna yastamti'u biha sayyidu ma dama hayyan wa idza mata fayahurrah. Jadi kata Ibnu Umar, Nabi melarang menjual ummahatul aulad, budak yang melahirkan anak untuk majikannya, dan beliau bersabda, mereka tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, diberikan ke yang lain, dan tidak boleh diwariskan untuk anaknya. Dan majikannya, tuannya, boleh bersenang-senang dengannya selama dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, maka dia merdeka. Jelas Bapak? Nah, mungkin inilah dalil paling kuat yang melarang menjual apa tadi? Ummahatul aulad atau umul walad, ya. Budak yang melahirkan anak untuk tuannya. Jelas Bapak ya? Apa? Ya, ketika Nabi meninggal otomatis merdeka. Ya, di antara sebabnya itu anaknya, apa ya? Ya, ya itulah Nabi. Yang jelas hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif yang tadi. Ya, cuman itu dipakai oleh jumhur. Jadi Bapak, yang melarang menjual belikan budak yang sudah melahirkan anak untuk tuannya, ini mayoritas ulama, jumhur ulama. Kelas Bapak ya. Sebagian ulama, dan ini sebagian ulama artinya sedikit, berpendapat boleh dijual. Tapi pendapat yang lebih selamat, yang lebih kuat, Allahu a'lam, pendapat jumhur, mayoritas ulama yang menyatakan bahwasanya tidak boleh menjual budak yang melahirkan anak untuk tuannya. Dalilnya bukan yang hadits yang disebutkan Ustaz Hendra tadi. Hadits apa tadi tentang Ummu Ibrahim ya. Tapi dalil yang tadi terakhir, hadits dari Ibnu Umar yang disebutkan oleh Imam Ad-Daruqutni, itu dalilnya. Kalau hadits yang tadi yang Ummu Ibrahim, Mari Al-Qibtiyah, itu lemah Bapak ya. Nah, itu pendapat jumhur, sekali lagi ya. Pendapat jumhur, nggak boleh menjual budak yang sudah melahirkan anak untuk tuannya. Lalu berikutnya, yang jelas bahwa Pak, masalah ini, perbedaan pendapat ini, ada yang menyatakan boleh menjual budak yang melahirkan untuk tuannya, dan ada yang menyatakan tidak boleh. Ini perbedaan pendapatnya bukan zaman sekarang saja, sejak zaman para sahabat. Jadi jangan istilahnya terlalu kaget atau heran. Bukan cuma itu saja. Yang perlu kita ketahui juga, ada permasalahan yang ada di masyarakat kita, yang terjadi perbedaan pendapat. Sebenarnya ini sudah terjadi di zaman sahabat. Contohnya kunut subuh. Ini bukan masalah yang baru. Udah sejak zaman sahabat sudah ada perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan sunnah, ada yang menyatakan bid'ah. Jadi bukan masalah baru di abad 21, abad 20, udah ada zaman dulu. Jadi kita nggak usah heran Bapak ya. Nah, dengan kita belajar inilah kita lebih dewasa menghadapi perbedaan pendapat. Ini masalah ini bukan masalah yang baru 10 tahun yang lalu, tapi sejak zaman dahulu kala.
Maka nggak usah terlalu istilah apa tegang dalam menghadapi perbedaan pendapat seperti itu. Apa? Nggak ada. Ya makanya banyak-banyak belajar. Sebenarnya kalau misalkan iya, kalau masyarakat kita mau belajar kan, oh ternyata ada beda pendapat, ya udah nggak usah ngotot maksakan pendapat harus ngikutin apa kebiasaan kami. Itu kebiasaan kamu, bukan kebiasaan Nabi, bukan kebiasaan para sahabat. Para sahabat beda, terus kamu maksakan jadi satu, nggak bisa begitu. Para sahabat aja udah beda pendapat, masa kamu maksakan satu? Pokoknya yang boleh dipraktekkan di negara ini hanya satu madhab. Nggak bisa Bapak. Jangankan ini ya, kita kan katanya ada sebagian orang, pokoknya kita hanya boleh mempraktekkan satu madhab di daerah kita, kata sebagian orang begitu kan, satu madhab saja, misalkan madhab Syafi'i. Nah kita katakan madhab Syafi'i pun, ini satu madhab, ini pun kadang terbagi menjadi beberapa pendapat. Jadi jangan heran, jadi jangan kira mentang-mentang madhab Syafi'i artinya satu pendapat. Enggak, itu pun para ulama madhab Syafi'i, sama-sama madhab Syafi'i, kadang dalam satu masalah mereka berbeda pendapat jadi 3 pendapat, jadi 4 pendapat. Maka nggak bisa kita memaksakan orang untuk satu pendapat ya Pak ya. Tapi iya, artinya banyak sekali Bapak ya. Kalau lihat di masyarakat kita kadang, oh kami ikut madhab Syafi'i, kenyataannya dia nggak ikut madhab Syafi'i, ikut madhab yang lain. Ya, makanya nggak bisa dipaksakan Bapak ya, nggak bisa dipaksakan. Artinya biarkan selama masing-masing ada dalil ya, walaupun yang satu mungkin dalilnya agak lemah ya tuh, biarkan aja Bapak ya. Bukan tugas kita memaksakan apa pendapat Bapak ya. Kita cuma bisa menyampaikan, misalkan ada orang, kalau diskusi nggak masalah, dalam masalah fikih, misalkan seorang mau diskusi masalah kunut subuh nggak apa-apa, jangan juga dilarang, nggak boleh bahas khilafiyah, boleh bahas khilafiyah, yang penting jangan apa sambil melotot, urat ini sampai menegang, santai aja. Oh kamu berpendapat kunut subuh, misalkan sunnah, apa dalilnya? Oh dalilnya gini. Oh kalau saya berpendapat bid'ah, dalilnya begini. Misalkan, oh gini, bagaimana pendapat kamu kalau misalkan dalilnya begini? Nah kalau diskusi gitu kan tenang, nggak ada ribut, nggak ngotot, nggak ambil melotot gitu kan, selesai. Oh yaudah, kesimpulannya udah, saya masih berpegang pada pendapat kunut subuh sunnah, kalau kamu bid'ah, selesai. Nggak perlu melotot gitu Bapak ya. Nah ini yang kita inginkan. Hah? Ya, oh identiknya enggak begitu. Nah ini juga Bapak, kadang kalau orang disebut bid'ah itu artinya kesannya berarti pelakunya, kalau bid'ah itu sesat berarti neraka, berarti kafir. Nah ini juga gaya berpikir yang fatal, keliru. Ketika kita katakan dengan suatu perbuatan bid'ah, nggak mesti pelakunya di neraka. Nggak, kita bukan orang yang bermudah-mudahan memasukkan orang ke neraka. Ini keliru orang tuh, keliru. Dan perlu kita ketahui, yang menyatakan bid'ahnya kunut subuh bukan saya, bukan ulama zaman sekarang, ulama zaman dahulu, Imam Abu Hanifah. Ada yang kenal Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah ini gurunya bukan guru Imam Syafi'i, bahkan apa? Sebelum Imam Syafi'i, itu istilahnya ulama madhab yang paling awal. Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, baru Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah menyatakan kunut subuh bid'ah, Bapak. Dan beliau berpendapat kalau imamnya kunut subuh nggak usah ikut. Nah ini kan Imam Abu Hanifah, artinya ada yang menyatakan bid'ah. Nah, kita harus hargai. Nah, dan kalau ada yang menyatakan sunnah, ya kita hargai juga, karena Imam Syafi'i berpendapat itu sunnah, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal tidak menyatakan sunnah, tidak menyatakan bid'ah. Artinya apa? Tidak disyariatkan, itu aja. Jelas Bapak ya. Jadi jangan sensitif juga kalau misalnya Anda katakan, oh kunut subuh bid'ah, iya karena ada ulama terdahulu yang menyatakan bid'ah, itu aja. Yang penting diskusinya tuh dengan kepala dingin. Oh ya, menurut kamu ini apa dalilnya? Ya, selesai. Nah kalau kita budayakan diskusi seperti itu, oh tenang. Tapi karena sebagian orang pokoknya satu aja, nggak usah lihat pendapat lain, ini yang bikin
ribut nih masyarakat kita. Jadi nggak mau lihat pendapat lain, pokoknya saya lihat satu pendapat dari saya lahir sampai meninggal ini aja. Ini yang bikin apa istilahnya jumud. Jumud apa bahasa? Kaku. Nggak beragama dengan kaku. Nah, yang seperti nggak layak ya Bapak ya. Makanya pelajarilah fikih. Dengan belajar fikih kita jadi dewasa menghadapi perbedaan pendapat yang ada, Bapak ya. Nah, itu tentang sedikit menyinggung masalah perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, kita kembali lagi. Nah, jadi tadi masalah budak yang sudah melahirkan anak untuk tuannya, ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama sejak zaman sahabat. Ada yang menyatakan boleh dijual dan ada yang menyatakan tidak boleh dijual. Mayoritas ulama berpendapat tidak boleh dijual. Dan inilah pendapat yang lebih menenteramkan hati Bapak ya. Saya sendiri lebih condong ke pendapat yang menyatakan tidak boleh dijual. Ini dari hadis sudah ada, dan dari sisi dalil akal, kira-kira apa hikmahnya Nabi melarang menjual budak yang sudah melahirkan anak? Apa kira-kira dari sisi akal, dalil akal? Apa? Ya betul. Artinya gini juga Bapak, kenapa budak wanita yang sudah melahirkan untuk anaknya tidak boleh jual? Ya mungkin kalau kata ngomong gitu. Kalau saya lain. Kenapa? Dia kan sudah melahirkan anak kan? Udah punya anak, tiba-tiba dijual, berarti berpisah dengan apa? Anaknya. Itu berpisah dengan anaknya, otomatis anaknya jadi milik tuannya, dianya dijual. Oh, ini anak saya. Kan nggak layak Bapak ya. Enggak, kalau budak enggak Pak. Kalau dinikahi, maksudnya menikahi budak, itu diperbolehkan bagi yang tidak sanggup menikahi wanita merdeka. Ya karena mungkin mahar wanita merdeka ini mahal, ya udahlah saya nikahi budak aja. Nah, nikahi budak ini tidak dianjurkan. Karena apa? Kalau menikahi budak, nanti anaknya jadi budak. Jelas. Kenapa sekarang orang harus nikah dulu baru bisa kawin? Nggak, kalau budak beda Wak. Ini kasus gini, artinya gini, kalau misalkan seperti Rasulullah dapat Maria Al-Qibtiyah, ini budak beliau kan, jadi budak beliau kan, bukan dinikahi nih. Nah, ketika digauli anaknya merdeka, nggak jadi budak. Tapi kalau misalkan seseorang menikahi budak, ini budak nih dinikahi, nanti anaknya jadi budak juga. Hah? Makanya nggak dianjurkan menikahi budak, nikahi wanita merdeka. Ya. Menggauli budak. Ya kalau majikannya itu mendapatkan dengan cara sah ya halal, kan dalam Al-Quran tadi. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri dan budak-budak mereka. Gimana? Anak yang tadi kalau menikahi budak. Iya. Si suami enggak. Iya. Makanya nggak disarankan nikahi budak, nanti anaknya jadi budak ya. Makanya nikahi wanita merdeka Pak ya. Kecuali kalau tadi, kalau seorang ya kurang lebih gitulah, udah dijelasin sekalian. Ya kita lanjut Pak. Habis, Insya Allah nggak selesai lagi udah. Ya dalam berikutnya lah. Ya dah. Apa itu? Apa? Itu kan berkaitan dengan panggilan juga. Kalau memang dia masih amaknya kan, apakah nggak boleh dipanggil ya mati itu juga bisa? Allahu a'lam. Oh maksudnya zaujati, ya nggak bisa lah, dia belum bukan ini. Kalau manggilnya, ya dibedakan lah antara budak dengan istri. Kemudian juga Beliau masuknya yaitu tadi umul walad, ya budak.
Iya, kalau bisa, kalau dibilang merdeka, iya setelah meninggalnya beliau. Nah, meninggal itu sama statusnya berubah, merdeka dia. Iya, apakah dia digolongkan istri Rasulullah di surga? Maksudnya gitu. Wallahu a'lam. Nggak tahu saya. Ada yang tahu? Ada yang aja? Nggak tahu saya. Ya mudah-mudahan lah. Kemudian kaitannya dengan hadis Jibril, Ustaz. Tapi gini, kalau kita pakai pendapat Ibnu Hazm, semua sahabat Nabi masuk surga. Ya berarti istrinya, apa mantan budaknya, otomatis kan sahabat Nabi kan? Karena definisi sahabat Nabi kan yang melihat Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan Muslim. Pertama, Maria melihat Nabi nggak? Lihat tuh, beriman tidak ketika melihat Nabi? Beriman. Matinya Muslim apa kafir? Muslim, sahabat Nabi, dan sahabat Nabi masuk surga. Itu aja, wallahu alam. Nggak tahu. Apakah masih jadi pasangan Rasulullah di surga gitu? Wallahu alam. Apa? Wallahu alam. Nggak tahu saya. Kalau istri Nabi, memang nanti istri Nabi di dunia, istri Nabi di surga, betul. Wallahu alam. Saya nggak ada, belum dapat riwayatnya. Kalau ada yang tahu hadisnya, mohon disebutkan. Apakah ada atau tidak? Jadi hadis cocok. Ya udah gitu Bapak ya. Dia otomatis merdeka, jadi dia boleh juga nikah dengan laki-laki lain. Nikah dengan laki-laki lain. Kalau istri Nabi memang nggak boleh. Ya, yang ini yang Maria Al-Qibtiyah. Maksudnya budak yang melahirkan anak untuk tuannya. Ya boleh lah. Boleh. Cuman yang jadi masalah, apakah Maria Qibtiyah boleh nikah setelah Nabi meninggal? Allah alam. Nggak tahu nih. Karena yang ada dalam Al-Quran itu istri Nabi. Contohnya Aisyah, setelah Nabi meninggal nggak boleh nikah dengan laki-laki lain sampai meninggal dunia. Dalam Al-Quran disebutkan. Tapi kalau Maria, ini kan bukan istri kan? Dia kan asalnya budak. Apakah boleh? Allah alam. Saya nggak tahu. Apa? Dimerdekakan? Maria? Ya karena dia merasa hak istri itu kan berat, banyak. Dia merasa nggak sanggup, lebih baik saya jadi budak. Nah itu Bapak, itu ijtihadnya Maria ya. Kita nggak bisa menyalahkan juga ya. Ya, kita sampai sini. Apa itu? Wah, kenapa? Emang anaknya durhaka? Hah?